Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula saking Jember, Pak. Saking Jamaah Assalam Tembok Rejo. Ingkang kula tangletaken masalah pertemuan. Pertemuan yang selama ini kita impikan, nggih. Pertemuan engkang kita dambakan yang pengennya bukan hayalan. Enten lagune niku nggih. Nggih. Selama ini kula ngikuti Guson nggih. Setiap ilmu saya amalkan, tetapi selama ini belum terjadi pertemuan karena saya belum tahu apa itu pertemuan, nggih. Terus terang kula yang saya alami selama ini, setiap laku itu pasti ada ilmu yang didapat. Saya tidak pernah bertanya, tapi setiap laku itu ada ilmu tersendiri. Setiap hari kita bertemu dengan keluarga, itu kan dinamakan zuhud umum nggih, Gus. Di dalam zuhud umum niku saya rasakan setiap kita ingin bertemu dengan Allah, setiap kita ingin Allah itu tersenyum, kita bahagiakan anak kita bahagiakan suami kita, itu sudah termasuk melihat Allah itu tersenyum. Itu saya tidak mengerti apakah itu saya zikir, apa saya zikir apa tidak, saya tidak tahu. Yang penting saya ingin membahagiakan anak saya, membahagiakan suami saya, agar mereka tersenyum, agar semua orang yang di sekitar kita itu tersenyum. Itu saya merasa melihat Allah itu tersenyum. Itu saya tidak tahu saya berzikir apa enggak. Terus kalau zuhud khususnya, untuk zuhud khusus niku kula nggih radi bingung, Gus. Mergane niku kan umpama kita bangun nggih. Bangun terus mandi, terus wudu, sholat, terus kita zikir sirur asror. Nah, selama zikir sirur asror itu kan 1 jam biasanya nggih, Gus. Biasanya 1 jam terus ngantuk. Kan awak dhewe ngantuk nggih. Terus ya kita kan tertidur, Gus. Nah, itu termasuk laku apa bukan, Gus? Bingungnya niku. Terus selama zuhud khusus niku yang saya lakukan setiap hari ngoten. Terus saya tidak tahu apakah itu pertemuan dengan Allah apa bukan. Setiap orang yang ditanya kalau bertemu dengan Allah itu merasakan kebahagiaan. Sebenarnya merasakan kebahagiaan, tapi saya tidak tahu. Saya itu di makom muhadarah apa mukasafah, saya tidak tahu, Gus. Makanya niku yang saya lakukan itu, yang salahnya itu di mana ngoten, Gus? Nggih, sampun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sebelum para masyayikh gelar perjalanan ruhaniyah untuk tinggalkan dunia, artinya kesadaran keakuan diri itu lepas dulu ya, sebelum para masyayikh berani gelar lewat versi Quran. Dulu termasuk
mbah saya. Ya, termasuk. Itu beliau itu memegang satu perilaku yang disebut sebagai sholat daim. As-sholatu ad-daimun. Yang meditasinya adalah untuk mencapai kesempurnaan atas kesadaran bahwasanya selain hidup itu la maujud, tidak wujud. Sehingga digiring kesadaran penuh kalau kita makhluk itu la haula wala quwwata, artinya mengosongkan diri dari pengakuan-pengakuan apapun atas diri makhluk ini. Dan pada saat itu orang lain tidak akan pernah ada yang tahu, memang dirahasiakan. Dirahasiakan. Enggak boleh orang tahu. Istri, anak pun enggak boleh. Dulu. Lah sekarang versi Quran muncul. Akhirnya berani secara terang-terangan bahkan lewat medsos. Padahal ajaran-ajaran yang disebut ajaran sejati, sumber itu dari Al-Quranul Qadim. Kok bisa? Iya. Karena di dalam dirinya itu sudah bersih dari segenap perkara selain Allah. Otomatis akan muncul dan teranglah Al-Quranul Qadim. Oleh karena pada saat dulu orang Jawa itu tidak bisa baca Quran, di Jawa no. Walaupun dengan bahasa Jawa hidup itu paham. Allah itu tidak harus bahasa Arab, bahasa Quran. Iku lak kanggo wong Arab. Kanggo wong Arab. Walaupun dengan bahasa Jawa, Allah ya paham. Allah paham. Dulu. Itu berarti ada kaitannya dengan meditasi. Dulu. Lah sekarang versi Islam lewat surat Al-Insan 2526 yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah. Wadhkur Muhammad. Ingatlah kau, sebutlah dengan nama Tuhanmu. Artinya ilingo atimu bukrota wa asilah. Mulai saat pagi sampai sore. Berarti inilah yang kusebut sebagai kholwat atau uzlah, meditasi secara umum. Bertemu Allah di tempat nggon rame. Dikatakan rame, jasmania kita berurusan, berinteraksi dengan urusan dunia. Mengapa kita harus ditekankan untuk berkholwat di situ? Karena di situ juga ada Allah. Wong namanya sholat daim itu 24 jam. Berarti tidak harus di tempat sepi tok, harus sampai di tempat ramai. Waktu kita menghadapi suami istri, di situ juga ada Allah. Temui Allah. Lah sistemnya, ajarannya untuk bisa ketemu Allah, maka dibukalah lewat surat Al-Baqarah 256 yang disebut Sirul Asror. Ini sebagai bentuk fungsinya daripada surat Al-Anbiya ayat 87 terkait la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Artinya kita akan merasa dolim selama ini pada Allah. Sadar manakala kita itu, mohon maaf, sudah menganggap dan merasa Allah itu dekat. Baru Pak, diteruskan zikirnya itu. Lah tanda bertemunya kita kepada Allah ketika saat khalwat umum ini ada 3. Beda nanti kalau di ketika saat meditasi khusus, khalwat khusus beda. Biasanya itu gini. Kalau yang
di umum ya, artinya jasad kita gembul siapapun. Pertama, la yarawna li anfusihim say'an. Dalam diri jenengan itu sudah tidak akan nyata kalau makhluk itu yang melakukan. Hatimu. Mengapa demikian? Karena Allah memutus ruhaniyahmu dengan selain Allah. Diputus. Balik bal yusyahiduna annal fa'ilahu wallahu ta'ala. Justru di dalam ruhaniyahmu itu kalau kita bicara ngomong iman, yang nyata, yang maujud, yang berperan hanyalah hidup itu. Itulah secara syariat disebut la ilaha illallah. Hanya Allah. Udah. Yang ketiga, tatmainnul qulub. Hatimu mesti damai. Tinggal pertanyaannya kita, bertemu Allah di situ berapa detik? Kalau hitungan detik. Berapa menit? Kalau hitungan menit. Berapa jam? Kalau hitungan jam. Yang jelas, hubungan ruhaniyahmu ini dengan selain Allah diputus. Wa man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi la'at. Al-Ankabut ayat 5. Barang siapa yang hatinya ada keinginan untuk bertemu aku Allah, bertemu Allah, fa inna ajalallah, maka Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan, baik kholwat umum maupun kholwat khusus, pertemuan akan terjadi. Dikatakan bertemu adalah la ibsorun wa mubsorun wa basorun. Tidak ada bacaan aku hamba, tidak ada bacaan kau Allah, tidak ada. Semuanya itu fana. Fana. Enggak ada. Kalau dibahasakan di surat At-Toha, surat Toha ayat 14 itu, innani anallah. Sesungguhnya yang ada, aku iki adalah Allah. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Jadi bahasa aku itu munculnya dari hidup dalam dirimu yang berkata. Bukan dirimu roh. Dirimu sudah lebur. Hidup ya lebur. Berarti wis kana bedane roh dengan hidup. Ya iku sing ngomong. Wis jelas ya. Ya niki lho, Pak. Jelas ya? Wis. Terus ketika saat kita dikatakan bertemu saat khalwat khusus, biasanya wis. Biasanya Anda ini dimasukkan satu alam di mana alam itu penuh dengan hubungan makhluk. Si onok makhluk. Apakah alam malakut ketemu malaikat, apakah alam jabarut ketemu bongso-bongso begebluk, apakah lahut ketemu bongso-bongso arwahnya para kekasih Allah. Ini belum, ini sih proses. Kadang jenengan ditemukan Allah dengan arwah nenek moyang jenengan. Kadang juga dimasukkan alam yang disebut barzah atau dimasukkan neraka, dimasukkan lauhil mahfud, dimasukkan surga. Ini masih sebatas makhluk. Inilah Pak yang kumaksud makom mukasyafah. Apakah kita semua akan mesti masuk di situ? Belum tentu. Belum tentu. Tujuan jenengan khalwat malam atau khalwat khusus itu adalah untuk sampai ke makom musyahadah, makom keahatan Allah. Orang Jawa mengatakan alam kelanggengan, bahasa Rasul Mi'raj Sidratul Muntaha. Inilah alam pertemuan. Pertemuan antara si salik dengan Allah. Nah, di situ tanda-tandanya kalau melakukan hal ini, jenengan iki dimasukkan satu alam yang padang jinglang. Apa Pak padang jinglang?
terang benderang. Terang benderang. Dan Anda tidak tahu sinarnya yang membuat penerangan ini dari mana, tidak tahu. Yang jelas satu alam yang tanpa batas, tidak ada siapapun kecuali Anda sendiri. Hawa nek ngomong hawa, mboten koyok ngene Pak, hawa niku rodok setengah ongkep, setengah nyelkit. Tidak ada. Disitulah kalau kita bicara hawa, mesti siapapun Anda masuk di situ nggak akan ingin keluar. Boso nyun sewi ya, inilah yang kumaksud alam musyahadah. Lah Anda yang kumaksud sendiri tadi bukan Anda makhluk. Keakuan diri Anda sudah tiada. Nggak ada. Tapi proses seperti itu kadang-kadang jenengan iki ruh itu keluar. Tahu jasadmu itu duduk. Tahu jasadmu itu berbaring. Tahu. Tapi sing ketakutan sebab bojone sik enom. Gak mau njaluk balik. Wedi gak iso balik. Takut gak bisa kembali. Iki tetanda bahwasannya sirul asrnya belum jalan. Sebab kalau sirul asro dzikir itu jalan, pasti meyakini, merasakan bahwasanya yang memperjalankan jenengan sebagai makhluk yang ditemukan terhadap makhluk lain, semua itu adalah Allah. Enggak akan takut. Enggak. Akhirnya disitulah dikasih Allah stempel dalam satu ayat, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mesti siapapun gak mau kembali, Pak. Tergantung. Nek umur sampean wis pas ada di situ, ya mesti gak balik. Besok langsung ada pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh Gus, kok tambah serem Gus? Pak, Bu, aku yakin nek sirul asri jalan, sampean sudah enggak takut itu. Estu. Mending sampean gak balik daripada mulai dipisui bojo sampean terus bendino. Lah pengen anakku nih toh. Nyun sewu, siapapun jenengan, jikalau Allah menarik di dalam alam pertemuan kepada Allah, maka dirinya tidak akan pernah ingin bertemu pada siapapun sekalipun garwa sampean gagah, gede, tukur, sik ganteng. Nah, ini umur 30, 40 gagah, tapi coba umur 90 buak pok. Wis kena diabetes. Wis ora bisa ngadeg. Wis gak ono gunane. Rono minggir. Nyuwun sewu, siapapun rohaniah jenengan kalau betul ditarik Allah di musyadah enggak akan ingin kembali. Tapi Allah berkata lain, ada tugas mesti dikeluarkan. Jadi jenengan nanti akan merasa keakuan dirimu itu naik langit sab 1 sampai 7. Setelah itu ke Sidratul Muntaha. Ya mengalami. Makanya jenengan jangan takut. Intinya jikalau kau nyata pingin nyata-nyatane hidup, nyata-nyatane wujudnya Allah, ya tinggalkan selain Allah itu. Ya numpak pesawat kuwi naik kok semakin tinggi, aku yakin gambar dunia semakin tidak ada. Kecil. Akhirnya hilang. Enggak ada belas. Gambarin dunia enggak ada. Artinya lewat sirul asr itulah yang menaikkan rohaniyahmu buruk untuk tinggalkan dunia. Itulah disebut mi'raj. Bukan isra, tapi mi'raj. Alladzi barokna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Terang semuanya. Cahayanya terang. Jadi enggak mungkin. Kok gelap sih? Enggak ada. Karena posisi jenengan betul. Makanya Allah katakan wa a'ti uzzakah
Dzalika dinul qayyimah. Lewatlah kau lewat agama yang lurus. Mana sih agama yang lurus? Agama yang mendidik ruhaniamu untuk bertemu Allah. Itulah agama yang lurus. Jadi Bu, apakah nanti jenengan keruhanian jenengan wajib dilewatkan mukasyafah? Belum tentu. Tapi enak dan bahagialah jenengan umpama tidak dilewatkan itu ibarat orang tidur gak mimpi. Udah langsung makplek. Jadi gak apa-apa jenengan sambil tidur. Enak. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang yang berkholwat lewat zikir pada Allah tidak bisa dengan berdiri, ya dengan duduk. Nggak bisa duduk dengan berbar, ya itu. Apakah itu pertemuan? Intine jenengan ini ning hati iku mang tentrem apa gak? Nek tentrem mesti ketemu walaupun jenengan ikuti tidur. Ya udah. Orang yang bisa masuk di dalam gedung film adalah orang yang membawa karcis. Orang yang tidak membawa karcis tidak diperbolehkan masuk ke gedung film. Orang yang tidak membawa karcis ada yang bisa masuk karena sing duwe gedong atau ahline anake wis prei pun jenengan dudu anake wong liya mlebu ya dicegat satpam men. Ndi karcismu? Nah. Apa sih maksudnya karcis? Itulah takwa. Ada lagi? Ganti bapak-bapak. Ada? Ya wis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai, selama saya datang di majelis ini, ibarat sepak bola itu, yaitu giringnya bola sangat bagus, seperti Ronaldo, sampai gol di hati saya. Tapi ini loh Yai, yang belum bisa pray itu golnya ini masih nyangkut. Jadi nafsu, egois dan lain sebagainya itu masih ada di sini. Jadi ini pertanyaannya, apakah saya ini manusiawi ya seperti ini? Apakah bertemu dengan Allah itu harus berproses sangat panjang? Ini kadang saya menangis sendiri. Jadi untuk menghilangkan ini loh Yai yang sangat susah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah memproses si A dengan si B untuk bertemu Allah berbagai cara Allah. Allah berjanji kepada si A dan si B untuk pertemuan itu ya saenake udele Gusti. Gusti Allah punya udel lah. Buatan. Wis seenak Allah sifat kudrat irodai. Yang jelas Pak, kita semua manusia itu awalnya pendosa. Sungguh. Si A dengan si B, kalau kita bicara pendosa, kita itu mantan penjahat Allah. Kita lesan mengatakan amantu billah. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir tapi wa ma hum bimumin. Kita secara syariat mengatakan beriman kepadamu aku ya Allah dan beriman terhadap hari akhir. Bentuk keimanan kita lakukan secara syariah. Ninggalkan larangan, menjalankan perintah. Tetapi hakikatnya wa ma hum bimumin Muhammad, mereka itu gak beriman sesungguhnya. Buktinya hatinya masih percaya, masih beriman selain Allah. Oh gitu dah. Nyun sewu, kita semuanya yang ngumpul di sini adalah mantan penjahat. Estu, kita itu penjahat Allah, berbuat dolem pada Allah. Lah, disinilah ketika kita ada kesadaran kalau kita itu adalah penjahat Allah,
kesadaran kita bangun, kemudian otomatis kita akan melakukan bentuk diperlakukan Allah, diperjalankan Allah yang disebut taubatan nasuha. Oke, proses ini adalah proses pensucian diri. Yang mensucikan itu juga Allah. Yang jelas jenengan itu susah untuk pelepasan ego dan lain sebagainya. Pun biarkanlah. Yang membuat angel susah itu ya Allah. Cukup jenengan satu saja. Jangan pernah kehilangan tongkat kedua. Artinya jenengan tetap fakodistam saka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh tali Allah semampu dalam dirimu. Yes. Urusan mangke lepase kapan dan pada waktu bagaimana, ya udah, itu bukan wilayah kita. Itu wilayah Allah. Udah. Wa aslimu lahu, serahkan pada Allah. Satu sisi kita terus mengasah zikir tersebut. Terus asah. Baik dikala kita kiaman, keadaan jasad ini berdiri. Waqu'udan, keadaan jasmani kita duduk. Wa ala junubihim, keadaan jasad ini berbaring. Artinya kondisi apapun, semampu hatimu peganglah tali Allah itu. Wes, itu aja. Urusan kapan-kapannya Allah melepaskan ego keakuan diri kita. Itu urusan Allah. Tapi rumus mengatakan nyatanya Allah di dalam diri kita, ya, diri kita nyatanya. Itu pasti sebelumnya itu terjadi sesuatu pelepasan keakuan kita. Itu pasti. Dan atau Allah membalik. Nafi dideleh buri, nafi diletakkan di belakang, nyatanya Allah didahulukan. Jikalau nyatanya Allah itu sudah muncul, maka sirnalah nyata kita. Itu tergantung Allah diambak wis. Tergantung. Nyatanya Allah dalam diri kita, otomatis saat itu juga sirnanya nyata makhluk dalam diri kita. Yang jelas Allah sudah berjanji terhadap hamba yang hanya di dalam dirinya ingin ada pertemuan. Udah, iki janjinya Allah kita pegang. Al-Ankabut ayat 5. Tapi kalau Ankabut ayat 69 ayat yang terakhir, Allah pasti memberikan jalan kemudahan bagi ruhaniyahmu untuk bertemu. Yeah. Ada lagi?